Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dalam membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial, kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, untuk menyelesaikan kasus KKN, Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Keberadaan dua komisi tersebut terkesan tumpang tindih. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum secara terpisah. Salah satu bagian penting amandemen MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan dan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan yang adil. Amandemen ini memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menebus birokrasi yang selama ini disalahgunakan untuk mencegah penyelidikan terhadap kejahatan, terlebih jika sebuah kasus menimpa pejabat pemerintah yang berkuasa. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati. Masalah ekonomi menuntut perhatian pemerintah untuk melalui situs ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang, juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Di sisi lain, pencapaian tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, persoalan utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Karena pembayaran utang mengambil porsi APBN paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya untuk menyelesaikan disintegrasi dan memperbaiki presentase pembagian hasil sumber daya alam. Upaya Presiden Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat provinsi NAD juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembangunan hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi masalah yang berujung melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama provinsi masalah kaya akan sumber daya alam tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah Provinsi Nangoro Aceh Darussalam dan Papua. Desentralisasi politik dan keuangan. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pejabat bertugas di daerah umumnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pemerintah sesuai keinginan pemerintah pusat. Masalah semakin kompleks saat pejabat kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah menjadi penting dari reformasi politik dan sosial, terutama di beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Untuk melengkapi berbagai perangkat hukum mengenai otonomi daerah yang sudah ada, pemerintahan Presiden Megawati di tahun terakhir masa pemerintahannya mengeluarkan UU
No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, antara lain kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep otonomi dan asas penyelenggaraan pemerintahan. Namun keseriusan pemerintahan untuk memerangi tindakan pidana korupsi terjamin dari keluarnya UUD No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atau UUD No. 31 tahun 1909 tentang tindakan pidana korupsi. Upaya pemberantasan KKN. Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakan hukum, terutama kasus-kasus KKN yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya penanganan kasus tersebut disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum secara proses hukum berjalan lambat. Diikuti dengan dikeluarkannya produk hukum lain seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat dapat memilih wakil rakyat secara langsung, diikuti dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jika dalam pemilu presiden dan wakil presiden terdapat satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden. Jika pada pemilu presiden tidak terdapat pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka pasangan yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua berhak mengikuti pemilu presiden putaran kedua.